Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputaran cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan pastinya nanti ada berita beserta data terbaru yang pengen saya share untuk kalian semua. So stay tune terus sampai akhir video. Kita akan mulai videonya sekarang. Let's go. Seperti biasa guys, kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,56 triliun dolar atau turun sekitar 0,21%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 56.874, Ethereum 4.166, Binance Coin 565, Solana 219 dolar, Cardano 1,8, XRP 1,05, Polkadot 39 dolar, dan Avalanche menyalip Dogecoin ke urutan ke-10 dengan harga 132 dolar. Sedangkan Dogecoin sendiri di 0,22 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke berita-berita terbaru hari ini. Pertama, di sini dikatakan institutional managers bought the dip as crypto funds see 154 million in weekly inflows. Jadi pada minggu ini kita melihat ada inflow sebesar 154 juta dolar dari para manajer institusi ke crypto funds lagi. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat hanya secara angka, sebenarnya ya ini dibilang besar juga enggak ya. Termasuk cukup kecil ke 154 juta dolar dibandingkan dengan market cap-nya kripto sekarang yang udah 2 triliun dolar, itu nggak ada apa-apanya sebenarnya. Cuman bukan itu yang kita bisa ambil dari berita kali ini, tetapi kita juga bisa melihat sekarang para manajer institusi pun yang harusnya mereka mempunyai pengetahuan lebih daripada kita, mereka juga melakukan riset yang lebih dalam daripada kita sebelum melakukan keputusan investasi. Mereka saja sekarang sudah mulai confidence gitu bahwa harga sekarang ini udah sepertinya cukup menarik untuk start masuk lagi ke kripto. Nah, itu yang pengen kita lihat dari berita ini. Dimana kalau misalnya para manajer institusi itu sudah merasa harga kali sekarang juga udah cukup menarik, yaitu memberikan suntikan confidence lah intinya pada para retail gitu, bahwa ya para manajer investasi saja sudah merasa ini menarik gitu kan. Mereka yang istilahnya udah pakarnya lah ya kan, udah merasa juga sekarang adalah saat yang baik untuk start masuk lagi atau cicil masuk lagi ke kripto. Tentunya ya ini adalah juga salah satu hal yang bisa menciptakan sentimen positif gitu ya, walaupun ya angka-angkanya nggak besar-besar banget. Next, nah ini ada lagi satu data-data on-chain lah gitu guys ya, yang bisa katanya memprediksi top dari sebuah bull market. Jadi ini adalah realized hodl ratio. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat secara historis, memang ya rata-rata ini memprediksi cukup akurat ya setiap top dari bull market. Nah, ketika kita sampai ke range antara 60.000 sampai 200.000 di sini, maka kemungkinan besar kita sudah akan ketemu dengan top dari sebuah bull market. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat sekarang, kita masih berada di pertengahan di sini, dan kalau misalnya teman-teman bandingkan dengan cycle 2017, memang di pertengahan bull run itu kita mendapati ada yang namanya mid cycle, ada peak 1, ada peak 2, kemudian ada top. Untuk cycle 2013 juga sama, di pertengahan cycle-nya kita ada mendapatkan koreksi besar, oke, yang kita sebut sebagai mid cycle, kemudian ada peak pertama, peak kedua, baru kita nyampe ke top. Nah, menurut si analis ini, kita juga sekarang masih berada di peak 2. Oke, alias kita masih mempunyai lagi satu pergerakan ke atas untuk mencapai topnya. Oke, jadi mid cycle-nya sudah ada, sama dengan yang di tahun 2017 maupun 2013. Oke, ini mid cycle-nya, kemudian kita mendapati peak pertama, di sini juga ada peak pertama. Kemudian sekarang peak kedua di sini juga. Dan biasanya terakhirnya kita akan mendapati topnya, yang biasanya kata orang itu fase parabolik. Namun sampai sekarang guys, itu semakin banyak orang-orang yang mulai percaya gitu bahwa kemungkinan kita tidak akan mendapati parabolic move ke atas, tetapi kita hanya akan naik ke atas dalam bentuk wave gitu. Jadi kata orang itu lengthening cycle, jadi cycle-nya diperpanjang gitu. Jadi sedikit lebih lama daripada cycle-cycle sebelumnya. Jadi kita naiknya juga nggak sekenceng dulu, jadi sampai parabolik tiba-tiba 500% gitu kan. Nggak seperti itu, tapi kita mungkin naiknya hanya 50%, koreksi 50%, koreksi 50%, koreksi seperti itu. Nah, apakah kalian setuju guys dengan teori seperti itu, bahwa kita akan naiknya dalam bentuk wave, ataukah kalian lebih setuju bahwa kita naiknya nanti tetap akan dalam bentuk parabolic move gitu ya? Saya pengen tahu komentar kalian di kolom komentar di bawah.
Oh ya guys, untuk teman-teman yang kemarin ada banyak banget yang mulai chat di Telegram itu, kok kapan ini buka VIP group untuk bulan Desember? Nah, ini saya sekalian saja sampaikan ya, kalau misalnya kalian yang pengen ikutan untuk Desember, grup VIP-nya itu mungkin besok atau lusa sudah akan saya buka lagi. Jadi kalau kalian memang pengen dan kalian belum masuk ke grup Telegram, tentunya kalian harus masuk ke grup Telegramnya dulu, karena nanti saya akan taruh formnya dan share ketentuannya nanti saya jelaskan semuanya di Telegram Group. Jadi kalau kalian yang pengen, langsung aja nanti klik dulu link Telegram Group kita. Kalian bisa join secara gratis di sana. Kalian bisa sharing-sharing juga di sana. Orang-orangnya juga vibes-nya positif semua. Mereka juga jago-jago analisa. Jadi kalian bisa sharing-sharing di sana. Sekaligus kalau kalian pengen ikutan grup VIP dari saya, mungkin besok atau lusa akan saya buka lagi untuk bulan Desember. Dan pastinya kalau misalnya kalian pengen ikutan, ya secepatnya sebelum ketinggalan atau kehabisan slotnya. Oke, so itu aja. Kemudian next, ini adalah data dari Glassnode ya guys ya. The number of Bitcoin addresses with a non-zero balance has reached a new all-time high of 38.76 million addresses. Jadi addresses Bitcoin yang non-zero balance itu sekarang udah capai lagi all-time high guys. Sebelumnya itu kita mencapai all-time high sebesar 38,7 juta addresses di tanggal 23 April 2021. Dan kemudian kita mendapati koreksi besar, disertai juga addressesnya juga menurun gitu ya. Namun kalau misalnya kita lihat sekarang, kita udah kembali ke area all-time high dan malah udah menembus all-time high sebelumnya yang 38,7. Sekarang kita udah 38,76 juta addresses. Tentunya lagi-lagi guys, data-data seperti ini bukan untuk menilai pergerakan short term gitu ya, tapi untuk mid term sampai long term. Itulah kenapa saya selalu katakan untuk short term kita masih saja selalu ada kemungkinan untuk koreksi, tetapi kalau misalnya dilihat dari segi data on-chain, hampir semua data on-chain masih menunjukkan bahwa kita belum mencapai top dari sebuah bull market atas dasar pergerakan historis sebelumnya ya guys ya. Tentunya namanya history itu atau sejarah tidak harus berulang, tapi ya biasanya itu akan berulang biasanya gitu guys ya. Nah, ini juga dari TechDev lagi si Cocok Logi, oke. Bitcoin Top Gauge update will be out this evening. Jadi kembali ini adalah update dari yang kemarin udah pernah dia sampaikan juga. Ini adalah beberapa indikator yang menurut dia akan dia pantau sampai kalau misalnya udah menuju overheated atau udah sedikit terlalu overbought, mungkin dia akan turn bearish atau si TechDev akan menjadi bearish ketika kita udah mencapai top dari beberapa indikator ini. Ini adalah indikator RSI, RVI, dan Stochastic RSI. Jadi memang kalau misalnya teman-teman lihat dari cycle-cycle sebelumnya, berkali-kali kita itu mendapati Bitcoin nyampe ke area overbought sebelum mendapati koreksi besar atau malah bear market. Nah, seperti teman-teman bisa lihat di contohnya RSI ya, 2011 kita mendapati top di 2011, kemudian masuk ke bear market, kemudian kita capai lagi tingkat overbought di sini dan kita mendapati koreksi mid cycle. Oke, kemudian kita mendapati double top di sini dan ini adalah top bull marketnya. Kemudian kita capai lagi area tersebut, kita mencapai top bull market 2017 dan di pertengahan tahun kemarin kita juga kembali mencapai area tersebut dan kita mendapati mid cycle atau koreksi di pertengahan cycle, dan kali ini kita sedang menunggu top keduanya untuk yang kata TechDev ini menyerupai cycle tahun 2013 kemarin. Dan memang kalau misalnya secara historis kita melihat memang cukup akurat gitu ya guys ya. RSI ini menilai top atau bahkan memprediksi akan adanya koreksi besar setiap kali kita mencapai area-area di sini. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan secara jeli, memang ini ada trend line-nya gitu guys ya. Dan kalau misalnya dilihat secara kasat mata gitu, ini sedikit mengarahnya menurun ke bawah. Yang berarti bahwa semakin lama memang biasanya semakin lama ini Bitcoin pergerakannya tidak akan separabolik dulunya gitu ya. Tetapi ya kalau misalnya kita tarik garis dari sini ke sini, maka nanti kita akan nyampe-nya mungkin kurang lebih di sekitaran area di sini. Oke, mungkin tidak akan setinggi ini tapi sedikit di bawahnya. Indikator RVI juga sama ya, bentukannya sama. Stochastic RSI juga bentukannya sama sih guys. Ini cuma hanya beda indikator saja, tapi pergerakannya mirip-mirip banget. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan di sini, Stochastic RSI itu pergerakannya lebih sensitif gitu guys. Dimana kita sering sekali mendapatkan tingkat overbought di sini lebih sering daripada RSI.
Jadi kalau misalnya kalian mainnya long term, kemungkinan RSI akan sedikit lebih bermanfaat dibandingkan stokastik gitu ya. Karena stokastik bisa jadi memberikan sinyal yang lebih tidak akurat, karena kita bisa melihat di sini pertengahan cycle bull market juga dia udah masuk overbought, tapi kita tetap naik lagi ke atas. Kemudian di sini kita mendapati ada koreksi besar, di sini juga kita udah overbought tapi kita tetap naik ke atas. Tapi jadi menurut saya untuk indikatornya di sini lebih cocoknya di RSI kalau kalian mainnya jangka panjang gitu ya. So, itu adalah data-data. Kemudian ini juga menurut saya cukup penting untuk kalian tahu lah ya. Bitcoin price action cheat sheet. Your level of concern should be correlated to the area where price activity goes. Right now, price action is very good, still likely to see a parabolic move. Jadi menurut si siapa ini? Si The Gold Prairie. So, dia mengatakan untuk sementara secara price action kita masih dalam keadaan yang cukup baik, very good gitu ya, likely to see a parabolic move. Jadi dia juga masih yakin kita akan mendapati sebuah parabolic move ke atas. Nah, ini juga yang saya sampaikan kemarin ini guys. Kalian harus mempunyai roadmap di otak kalian. Atau plan B lah istilahnya, roadmap-nya, tolak ukurnya gitu. Kalau katakanlah kalian setuju dengan analis ini, bahwa kita akan mendapati parabolic move lagi, atau kalian setuju dengan analis A, analis B, analis C, yang mengatakan kita akan kembali naik ke atas, kalian harus mempunyai plan B gitu ya. Kalau analisa kalian salah gitu, maka kira-kira kalian harus keluar market di sebelah mana? Kalian harus averaging down sebelah mana? Seperti yang saya sampaikan di video kemarin. Kalian harus mempunyai gambaran tersebut. Jangan sampai kalian hanya mengikuti kata-kata orang, kalian langsung masuk, kalian nggak tahu nanti exitnya harus sebelah mana, take profitnya sebelah mana, kalian pokoknya mau masuk aja. Nah, simpelnya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Oh, apabila misalnya ini anggapannya ya, roadmap kalian. Katakanlah kalian masih yakin sekarang kita akan parabolic move gitu kan. Berarti mungkin patokannya di trendline di sini. Ya kan? Apabila kita nyampe di bawah trendline tersebut, mungkin kalian harus sedikit waspada. Oke? Kalau misalnya sudah nyampe lagi ke area di sini, mungkin sedikit harus lebih waspada lagi. Ya kan? Kalau nyampe lagi ke bawah, nah ini kalian harus sudah waspada banget gitu kan. Jadi ada tingkatannya gitu, ada tolak ukurnya. Dan bisa jadi kalian mungkin mengatakan, oh kalau misalnya nyampe ke sini, saya akan sedikit lebih waspada, tapi mungkin saya akan averaging down lagi di sini. Kalau nyampe lagi ke sini, mungkin saya akan cut loss bagian. Kalau nyampe lagi ke sini, mungkin kayak saya akan cut loss semua, atau mungkin saya akan averaging down lagi. Apa yang akan kalian lakukan, gitu kan? Kalian harus mempunyai gambaran seperti ini, roadmap-nya gitu. Jadi kalian nggak hanya nanti kalau misalnya analisa kalian salah, kalian cuma kayak menyalahkan orang gitu. Wah, kata si A kemarin bakalan naik, ini kok malah turun? Uang tabungan saya habis kok, gimana? Nyangkut nih. Katanya kemarin bakalan naik. Sekali lagi saya tekankan guys, namanya analisa teknikal itu tidak ada yang 100% benar. Kalau saya bisa 100% benar, ya udah saya bakalan kaya raya. Siapapun yang bisa melakukan prediksi 100% benar itu udah pasti kaya raya guys. Gitu ya. Tapi masalahnya tidak ada yang seperti itu. Namanya analis itu pasti nanti ada kesalahannya, walaupun mungkin bisa-bisa dia mungkin win streak gitu, atau benar berkali-kali sebelum nanti ada salah. Seperti misalnya plan B. Dia prediksi Septembernya benar, prediksi Oktobernya benar, ya kan, prediksi Agustusnya benar, tapi November mungkin bisa jadi salah, gitu kan? Ya wajar saja, namanya analisa, prediksi gitu guys. Kalau misalnya namanya prediksi sudah bisa dipastikan, itu bukan prediksi. Itu namanya udah kepastian gitu guys, bukan prediksi lagi. Namanya prediksi ya belum tentu benar gitu. Jadi kalian perlu keep in mind itu. Namanya analisa, tidak ada yang bisa menjamin 100% itu benar. That's why selalu dikatakan kalian harus melakukan riset sendiri. Lakukan riset sendiri itu apa guys? Kalian harus tahu kenapa kalian harus masuk, kalian mau masuk di sana, kalian harus tahu. Riset sendiri, kenapa masuk di sana. Lalu riset lagi, kalau katakanlah analisa saya salah, saya harus ngapain gitu. Ya kan? Sebaliknya, kalau analisa saya benar, saya harus ngapain? Jangankan cut loss, take profit saja ada strateginya guys. Kalian apakah mau take profit 100% langsung? Atau kalian mau take profitnya menggunakan teknik dollar cost averaging, alias kalian take profitnya cicil gitu juga boleh. Ataukah mungkin kalian punya parameternya. Setiap naik 10.000 saya mau take profit berapa, setiap naik 20.000 saya mau take profit berapa. Ya juga boleh gitu, tapi istilahnya kalian punya planningnya gitu. Jangan sampai kalian hanya mengikuti kata-kata orang, kemudian kalian masuk hanya kata-kata mereka. Kenapa itu tidak boleh? Karena nanti kalian bakal bingung sendiri.
mau cut loss juga bingung di mana, mau take profit juga bingung di mana ya. Kalian juga jadi mainnya hoki-hokian doang gitu jadinya. Oke? Jadi itu adalah pesan saya untuk hari ini gitu ya. So, kita langsung masuk saja ke chartnya Bitcoin. Oke? Sekarang kita mungkin pengen lihat lagi di MACD gitu ya. So far di daily chart memang kita sudah melihatlah ada sedikit penurunan momentum bearish gitu ya, terlihat dari indikator MACD gini, histogramnya ini mulai sloping ke atas gitu ya, udah mulai mengarah ke atas, yang biasanya adalah menunjukkan momentum bearish itu sudah mulai start untuk berkurang gitu ya. Walaupun kita bisa-bisa ya cuman sideways gitu ya, seperti terjadi di sini ya kan. Kita sideways tetapi momentum bearishnya itu semakin lama semakin berkurang sampai pada akhirnya kita mendapati crossover di sini dan kita kembali masuk ke fase rally bullish gitu ya. Dan ini juga bisa jadi hal yang sama gitu. Bisa jadi kita juga mendapati ada sideways movement di sini. Sementara menunggu sloping up-nya di sini sampai kita benar-benar crossover ke atas dan kita mulai start lagi rally ke atas. Nah, kalau misalnya teman-teman zoom in lagi ke 4 hour, mungkin ini akan sedikit lebih jelas bahwa ini ada kita dapati semacam bullish divergence gitu ya. Terlihat dari di mana? Ya ini simple ya guys ya, bahwa pergerakan chart itu mendapati lower low. Oke. Tapi di sini kita mendapati low gitu kan. Jadi ini adalah perbedaan atau divergence gitu ya. Ini termasuk bullish divergence, jadi lebih nampak itu di 4 hour chart. Dan kalau teman-teman masih ingat, di video-video sebelumnya sudah saya jelaskan gitu ya. Tapi saya katakan itu adalah pure feeling saya yang akan terjadi selanjutnya gitu. Bahwa yang saya rasakan bisa jadi terjadi adalah ini. Nah, kalau misalnya teman-teman belum sempat nonton video tersebut, nah ini saya kasih cuplikannya sedikit. Tapi ini guys ya, ini adalah feeling saya aja nih guys. Kita akan membuat semacam rally sedikit ke atas, sertai sedikit down lagi untuk membuat satu fake out gitu ya, dan kita akan start naik ke atas. Nah, ini adalah ekspektasi saya untuk sekarang, feeling saya aja bentukannya nanti akan seperti ini guys ya. Oke, itu dia cuplikan video kemarin ya guys ya. So far kita masih on track gitu ya guys ya. Walaupun sebenarnya ya kita juga tidak harus langsung bounce dari sini ya guys ya. Prediksi saya kemarin itu yang modelnya seperti ini kurang lebih gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kita kalau misalnya ditanya sekarang bakal langsung naik kok ya, belum tentu gitu kan. Kita bisa saja masih dalam konsolidasi di sini ya kan. Sebelum kita benar-benar naik ke atas bisa saja gitu kan. Atau kita malah akan membuat seperti ini ya kan. Saya katakan kemarin kalau misalnya kita ada mendapati impulsive move nanti seperti ini modelnya, maka at least kita akan nyampe ke sini saya rasa gitu ya. Jadi untuk sekarang saya masih melihat Bitcoin sepertinya masih lagi tahap fighting gitu ya. Para bear sama bullnya masih fighting, belum ada salah satu yang bisa mendominasi. Walaupun secara price action ya kalian melihat mungkin ada sedikit ke arah bear gitu ya. Setiap kali kita mendapatkan rally selalu dihajar lagi bear, ada rally dihajar lagi sama bear. Cuman kalau misalnya kita mendapati ada pattern semacam ini, sementara kita bisa mendapati ada indikasi double bottom gitu ya. Dan kalau misalnya kita mendapati ada rally di sini, maka saya rasa kemungkinan at least kita bisa kembali melakukan retest ke sini, dan dari sini kita akan mendapati penentuan lagi gitu. Apakah kita kembali akan mendapatkan rejection sebelum kita naik, ataukah dari sini kita akan langsung bisa breakout? Karena teman-teman perlu ingat ya, ini bisa juga muncul pattern yang mirip dengan bulan September kemarin, di mana kita memberikan indikasi gitu ya. Market itu malah ngasih indikasi bearish gitu, karena kemarin orang kan anggapannya di sini adalah descending triangle gitu ya. Yang kalau secara teori descending triangle itu adalah pattern bearish, makanya banyak orang expect akan ada drop lagi ke 38 atau bahkan 35. Nah, kita juga bisa mengulang hal yang sama gitu, dimana kita membuat semacam sideways di sini atau bahkan membuat semacam pattern bearish untuk membuat sebagian investor mulai panik lagi atau mulai ragu lagi dan mulai start keluar market. Namun pada akhirnya kita malah breakout ke atas. Nah, mungkin kita bisa akan melakukan hal yang sama gitu ya, tidak berbeda sebelum kita benar-benar breakout ke atas. Jadi so far untuk prediksi kita kemarin masih on track ya guys ya, masih terlihat
cukup baik sampai sekarang, masih terlihat cukup akurat gitu ya. Sebelum market menunjukkan bahwa kita salah gitu. Nah, saya mungkin akan sedikit lebih was-was apabila yang terjadi adalah sebaliknya guys, di mana kita mendapati kembali breakdown di sini. Kemudian kita bisa konsolidasi di bawah membentuk semacam flag atau rectangle seperti ini ya kan. Udah kita down lagi. Nah, itu saya mungkin akan lebih was-was bahwa kita akan mendapati koreksi lebih dalam. Tapi sebelum itu terjadi, saya masih berpegang teguh dengan analisa saya kemarin bahwa kemungkinan kita akan mendapati hal seperti ini. At least kita akan nyampe retest ke sini. Nah, dari sini kita baru akan mendapati penentuan apakah kita akan membuat dua wave seperti ini, seperti expanding flat gitu ya, atau kita akan langsung breakout dan kita membuat rally berikutnya, karena kemungkinan kalau kita udah breakout dari trend di sini, kemungkinan untuk koreksi kita kali ini sudah akan selesai. So, saya juga pengen ingetin bahwa hari Jumat ini, kalau nggak salah Jumat ya guys, itu ada Thanksgiving, event Thanksgiving yang kata banyak orang itu bakalan ngebuat Bitcoin dump gitu ya. Kenapa bisa mereka mengatakan seperti itu? Karena di tahun lalu hal tersebut terjadi gitu ya. Bahwa di tanggal 26 November, kalau tahun lalu itu Thanksgiving kalau nggak salah tanggal 26 November gitu ya. Dan ini adalah persis hari di mana Bitcoin drop waktu itu. Oke. Di 14%. Dropnya 14% dalam satu hari di hari Thanksgiving gitu ya. Itu yang menyebabkan orang-orang mengatakan, wah kalau kemarin Thanksgiving ngedump belasan persen, bisa-bisa nanti Jumat ini dump lagi nih belasan persen nih. Nah, tetapi saya justru berpikiran bahwa itu justru adalah kesempatan bagi para whales itu, dimana orang ngeri kan masuk karena Thanksgiving sebelumnya kita drop parah. Apakah para whales sekarang akan membuat kita pump di Thanksgiving nanti? Ya, kita masih perlu menunggu jawabannya ya. Cuman apapun yang terjadi saya tidak masalah gitu, karena saya sudah katakan saya sekarang masih fokus di spot gitu ya. Saya nggak bakalan keluar hanya karena mungkin ada koreksi sedikit lagi ke bawah. Itu nggak masalah bagi saya ya. Saya tinggal averaging down aja ke bawah karena kan di spot gitu ya. Jadi apapun yang terjadi saya sudah siap dengan segala planningnya. Apapun yang terjadi dengan Bitcoin saya sudah siap dan punya plannya apa yang harus saya lakukan. Jadi saya nggak galau gitu guys, nggak galau. Kalau Bitcoin naik ya nggak galau, kalau Bitcoin turun ya nggak galau gitu, karena saya punya planningnya gitu, dan kalian harus melakukan hal yang sama. Jangan sampai kalian hanya fokus ke satu arah gitu ya, fokusnya cuman menunggu Bitcoin pump, tapi kalau koreksi kalian nggak tahu harus ngapain gitu. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Atau kalian hanya berharap Bitcoin masuk bear market, saya pengennya Bitcoin ke 30.000 baru saya masuk. Ya jangan seperti itu juga gitu ya. Jangan sampai kalian terlalu overconfidence bahwa kita juga akan masuk bear market. Sebaliknya jangan terlalu confidence juga kita udah akan melanjutkan parabolic move ke atas. Segalanya pasti ada resikonya. Kita perlu melakukan risk management dan kita harus siap dengan segala kemungkinan yang bisa terjadi. Oke, itu aja sih ya guys untuk hari ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Untuk kalian yang merupakan traders dan belum mempunyai account di Bybit, saya sarankan kalian buat account di Bybit dulu, karena di Bybit itu banyak sekali event-event yang menghasilkan kalian uang gratis. Dan kalau misalnya kalian belum punya account Bybitnya, kalian silahkan klik saja link di kolom description di bawah. Kalau misalnya kalian menggunakan link tersebut, kalian akan mendapatkan bonus hingga ratusan dolar gitu ya. So, itu aja untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video kali ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.